Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti berbagi ilmu yang keempat ya. Keempat di malam Kamis. Hari ini hari tanggal 30 hari Rabu 2023. Ya, sekarang bagian saya karena roulette kemarin bagian saya. Jadi sekarang saya bukan mau sharing ilmu sih, tapi lebih ke apa ya namanya? Mencocokkan dari materi-materi yang sebelumnya udah teman-teman bawakan gitu ya. Kemarin kan untuk minggu pertama Derry udah ngebawain terkait dengan skena ya, skena bagaimana next generation itu bisa keren, tampil keren dengan apa fashionnya, terus juga aksesorisnya dan lain sebagainya gitu, udah lebih keren lagi. Terus juga di minggu kedua berbagi ilmu, uh, Dava sudah memberikan insight kalau next generation yang lebih sehat dengan olahraga gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berolahraga bareng untuk sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Dava gitu ya. Terus juga yang ketiga, Ajeng kemarin udah ngebahas terkait dengan apa sih keseimbangan apa Work life ya balance. work life balance gitu ya. Yang ada Dokter Andri ya, luar biasa Ajeng bisa menghadirkan Dokter Andri bisa mengikuti apa berbagi ilmu keempat. Nah, dari ketiga materi tersebut kan sudah keren tuh ya, udah next generation yang sudah menjadi tampilannya keren dengan fashionnya yang keren gitu ya, terus juga lebih sehat dengan olahraga gitu, terus juga walk apa Work life. work life balance. Cuman ngetes Alipan aja. Oke. uh, Sekarang apa kurang lengkap menurut saya kalau misalnya tiga materi tersebut sudah disampaikan, kurang lengkap tanpa adanya next generation yang berintegritas gitu ya. Nah, apa sih itu integritas gitu kan ya? Percuma gitu ya kalau misalnya kita udah keren, udah sehat, work life balance gitu ya. Terus juga kalau nggak integritas ngapain sih gitu ya? Next generationnya ini sendiri gitu. Nah, apa sih itu integritas gitu ya? Integritas itu kan gambaran diri kita dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Gimana caranya kalau misalnya kita tidak punya integritas gitu ya, tampilannya sudah keren dan lain sebagainya, tapi nggak punya sopan santun yang baik gitu, terus atau misalnya tidak mengerjakan tugas dengan sesuai SOP, atau misalnya tidak mengerjakan tugas sampai laporan beres gitu kan, ngapain juga gitu ya. Ini menjadi apa sih namanya, menjadi kerasahan untuk diri sendiri ya, agar kita bisa mempunyai integritas juga gitu untuk di next generation ini tidak uh, apa ya, tidak menya-menya lagi gitu ya, banyak tugas-tugas yang program-program yang akhirnya ngambang gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu laporannya gitu ya, terus juga apa namanya, uh, ya program-programnya itu bisa selesai gitu ya, terus juga sopan santunnya percuma gitu ya kalau misalnya udah keren, udah sehat, terus juga work life balance-nya udah ada, tapi integritasnya kurang gitu ya. Kenapa sih ini penting gitu ya? Kenapa perlu si John Maxwell melalui karyanya Developing the Leader with You tahun 2014 itu terkait dengan integritas itu, dia apa ada 3 poin, dia mengemukakan ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan kepercayaan, terus juga membangun kepercayaan, memiliki nilai pengaruh yang tinggi, sama mempunyai standar yang tinggi gitu ya. Nah, ketiga hal ini yang berpengaruh kepada next generation itu sendiri, NXG gitu ya. Sekarang kan NXG udah makin besar gitu ya, udah umurnya udah mau 12 tahun di November nanti gitu. Nah, ketiga hal ini akan
mempengaruhi di next generation sendiri terkait dengan resiko operasional organisasi. Nah, bahkan sekarang udah teman-teman udah banyak ya ngisi kelas-kelas gitu ya, baik itu kelas parenting, kelas-kelas diskusi, kelas-kelas workshop gitu ya, dan kelas dan lain sebagainya. Udah banyak ketemu orang. Kemarin kalau tampilannya saja hanya keren gitu kan, nggak akan ini gitu ya, keren keren di diri kitanya. Oh, teman-teman next generation pakainya keren-keren, udah ngelihatnya keren-keren, terus juga sehat-sehat, bugar-bugar gitu ya. Terus juga work life balance-nya juga udah sesuai gitu ya. Tapi ternyata kita kurang integritas, itu mempunyai resiko operasional organisasinya itu sendiri gitu. Banyak hal yang tanpa kita sadarin, akhirnya banyak juga uh, terkait dengan integritas yang lepas gitu ya. Deadline yang menumpuk, terus juga waktunya gitu ya tidak balance gitu ya tadi ya, antara pekerjaan yang banyak gitu ya, tapi kerjaannya itu mepet deadline gitu ya. Siapa yang di sini suka mepet deadline ya, kita mengkaji diri aja gitu ya. Nah, kenapa sih your battery is running low, Pak, laptopnya? Terus saya nggak bisa next. Resiko operasional organisasi ini menjadi penting dan harus kita sikapi bersama-sama gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan disiplin waktu gitu ya. Bagaimana disiplin waktu kalau misalnya memang ada deadline kerja, uh, harus 1 minggu ya 1 minggu gitu ya. Jangan kita udah sepakatin nih waktunya, tapi mundur-mundur. Aduh Pak, ini, aduh Kang, ini, aduh Teh, ini gitu kan, banyak ya alasan-alasan. Nah, disiplin waktu itu juga menjadi penting. Kenapa mungkin sebelumnya ya, kenapa juga saya ngambil materi ini, saya terinspirasi sama Mas Otong gitu ya, yang udah memberikan insight-insight di dalam pekerjaan gitu. Nah, salah satunya yang harus kita miliki ya terkait dengan integritas itu sendiri, disiplin waktunya, bagaimana manajerial waktu itu bisa 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 menambah ini ya, menambah uh, kepercayaan lagi klien-klien, terus mitra-mitra kepada next generation itu sendiri. Terus juga komitmen kerja. Kalau misalnya memang sudah berkomitmen, kita sudah mengiyakan, ya udah gitu ya, sesuaikan juga dengan deadline itu sendiri, disiplin waktunya itu. Jadi komitmennya saya ngambil ini, ya berarti kita harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah kita komitmenkan. Terus juga penyelesaian project. Nah, penyelesaian project ini jangan sampai nih teman-teman harus sampai diingetin lagi gitu ya. Terus juga ya bukan hanya teman-teman gitu ya, itu juga mengkaji diri untuk diri sendiri juga, bagaimana penyelesaian project yang tepat waktu gitu ya. Terus juga mempunyai komitmen, bertanggung jawab sampai beres, sampai nggak ada lagi nih yang harus direvisi, harus balik lagi kan, itu menjadi konsekuensinya akan menjadi disiplin waktunya juga akan berkurang, terus juga komitmen kerjanya juga berantakan gitu ya. Terus juga risiko reputasi ke pihak ketiga gitu ya, bagaimana dengan mitra, dengan dengan klien gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lagi pelatihan dengan peserta gitu, itu kan menjadi penilaian tersendiri. Kalau misalnya kita sudah punya integritas yang tinggi, yang bagus gitu, ditambah dengan pakaian yang keren, terus juga sehat, dengan work life balance, kepercayaan citra kita di mata pihak ketiga, di mata klien atau mitra kita, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Sayang nih next generation-nya udah dibangun, bahkan Kemal gitu ya udah ngebangun dari 2011 sampai sekarang, jatuh bangunnya, asam manisnya udah dilalui, tapi tiba-tiba sama kita nih yang sekarang udah lumayan bisa bertemu banyak orang dan lain sebagainya, kita 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 rusak dengan integritasnya kita tidak disiplin waktunya, komitmen kerjanya, penyelesaian proyeknya kurang bertanggung jawab gitu ya. Terus yang terakhir ya terkait dengan resiko hukum gitu ya. Bagaimana ketika kita tidak mempunyai integritas itu sendiri, kita lalai dengan disiplin waktu misalnya, deadline, ya itu balik lagi.
nanti bakal menyelesaikan ada mispersepsi yang akhirnya hukum, ada resiko hukum di situ gitu ya, bisa dituntut sama klien dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir sebenarnya yang saya mau sampaikan ya, kembali lagi ke kita self assessment buat diri kita, peran masing-masing terkait integritas ini seperti apa sih. Untuk saya, untuk teman-teman, terkait dengan integritas itu kayak gimana sih? Apakah sudah apakah sudah ada integritas, sudah sejauh mana sih integritas itu ditanamkan di dalam di dalam keorganisasian kita di next generation yang kita semua cintai ini gitu. Nah, itu balik lagi teman-teman yang punya penilaian sendiri terhadap dirinya teman-teman, dan ayo kita tingkatkan sama-sama kita yang next generation yang keren, next generation yang sehat, next generation yang work life balance sama yang berintegritas. Itu akan lebih just lagi sih menurut saya.